ya. Pertemuan kita yang keempat. Nah, kemarin itu aku sedikit ini cerita ya. Jadi ternyata pas kemarin kita promosiin poster, kita udah masuk orderan lumayan banyak nih. Tapi aku saat ini lagi nunggu kiriman dari ibu-ibu dan adik-adik sekalian nih. Kemarin yang kita sudah kirimin bahan-bahannya yang sudah jadi. Kalau bisa langsung dikirim kembali ya ke SML Welfare Center supaya kita bisa memenuhi permintaan yang ada gitu. Kita langsung mulai aja ya ibu-ibu, semoga pelatihan hari ini nih nanti jadinya bagus banget dan bermanfaat banget nih. Bakalan jadi salah satu produk unggulannya dari MPM Disabilitas pastinya. Hari ini kita mau membuat produk yang berbeda nih. Jadi ibu-ibu dan adik-adik semua, kenapa kita ganti-ganti produknya? Supaya ada keragaman ya. Jadi nanti seperti sekarang, stok CD-nya ternyata berkurang karena udah dikirim-kirim semua. Nah, jadi kita belajar produk yang berbeda. Nah, supaya nanti udah ada 2 macam produk nih yang kita bisa tawarkan. Nah, berikutnya nanti bisa saja ganti lagi produk yang lain gitu ya. Di sini saya dengan Mbak Astrid bersama-sama untuk nanti menunjukkan tahapan-tahapan prosesnya ya. Jadi supaya semuanya juga nanti bertahap bisa mencoba. Yang sudah ada bahannya boleh dicoba. Kita menyiapkan beberapa bahan nih yang akan dipakai ya. Nanti adik-adik semua, ibu-ibu nanti akan dikirimin nih lakban yang jenisnya yang keras ya, yang kita dapat sumbangan cukup banyak gitu ya. Nanti bahan lakban ini akan dipotong-potong seperti yang digambar ya. Terus kemudian kita juga akan menggunakan kain perca yang dipotong-potong. Terus kemudian nanti kita juga akan menggunakan benangnya yang ada, kalau mau pakai benang wool atau benang apa saja juga bisa. Dan kemudian kita juga akan menggunakan tali ya. Di dalam hal ini talinya adalah untuk menggantungkan nanti ya. Nah, terus kemudian kita juga akan menggunakan lem seperti biasa, dan kita juga akan menggunakan gunting untuk memotong. Kemudian kita juga akan menggunakan alat ukur untuk bisa mengukur besaran untuk potongan yang akan kita buat. Tentu pakai alat tulis ya, pensil atau ballpoint untuk menandai. Serta satu lagi adalah gergaji. Gergaji ini atau kalau lebih mudah dengan yang gergaji, mata gergajinya saja juga boleh. Tapi kalau gergaji yang seperti ini agak lebih kokoh, jadi lebih mudah untuk memotongnya ya. Oke. Jadi lebih kurang itu adalah peralatan yang kita pakai ya. Jadi tadi ada perca, ada lem ya. Nah, lem saya yang ini lagi keselip nih, jadi nanti pakai lem yang ini. Kemudian tali, kemudian gulungan lakban yang sudah nggak kepake ya. Terus kemudian tadi penggaris, gunting, dan gergaji ya. Nah, gimana nih cara membuatnya? Mungkin saya dengan Mbak Astrid bisa ditampilkan bersama-sama ya, karena Mbak Astrid bisa menunjukkan secara detail sambil kita menjelaskan langkah-langkahnya ya. Yang pertama nih, yang sudah punya boleh ngambil kain percanya dulu ya. Silahkan ngambil kain perca. Nah, kain perca ini nanti kita akan potong. Lebih kurang kain perca yang akan kita potong ini memiliki ukuran lebih kurang sekitar, kalau diukur lebarnya lebih kurang sekitar 1 sampai
2 cm lah lebih kurang ya. Jadi kita bisa kasih tanda di kain percanya ya. Kemudian kita ukur lebih kurang 1-2 cm. Kita bisa memberikan titik-titik sesuai dengan ukurannya pada kain perca seperti yang Mbak Astrid tunjukkan ya, kemudian digaris ya. Nah, kalau kita sudah garis, berapapun panjang kain percanya nggak apa-apa, potong saja. Misalnya ada yang bagian yang panjang, bisa ngambil bagian yang panjang, atau bagian yang pendek karena percanya kecil juga tidak apa-apa ya. Kemudian langkahnya adalah kita ambil gunting dan kemudian kita gunting sesuai dengan ukuran tadi ya, sehingga kita punya satu potongan yang lebih kurangnya antara 1,5 sampai 2 cm lah lebih kurangnya ya, seperti ini ya. Nah, ini boleh disiapkan beberapa lembar ya. Nah, coba digunting. Nah, kita bisa lihat punya bidang yang panjang, mau itu bidang yang pendek, tidak apa-apa karena waktu mengerjakannya sangat bisa untuk disambung ya. Nah, kalau kita sudah menyiapkan kainnya, sekarang kita mengukur lakbannya ya. Lakban ini sebetulnya saya membuat potongan yang agak kecil, yaitu dengan lebar lebih kurang 0,5 cm ya, lebih kurangnya 0,5 cm kalau saya membuatnya ya. Tentunya kalau membuat potongan lakban ini butuh waktu ya. Jadi kita perlu ukur seperti yang Mbak Astrid tunjukkan, lebarnya lebih kurang 0,5 cm. Kalau 0,5 cm susah nih Bu, nggak apa-apa, dicoba saja lebih kurangnya 0,5 cm gitu ya. Kemudian kita berikan tanda. Nah, lakban yang nanti akan dikirim adalah lakban yang bahannya keras. Jadi nanti akan bisa menggunakan lakban yang dikirim ya. Jadi seperti Mbak Astrid tunjukkan, kita bisa buat ukuran 0,5 cm di beberapa titik ya. Kemudian Mbak Astrid punya teknik yang menarik, bisa kemudian dikasih karet ya, kemudian kita garis. Tetapi bisa juga dengan beberapa titik kemudian kita menghubungkan titik dengan titik secara manual gitu ya. Jadi kita tarik garisnya ya, atau kita bisa pasangkan karet kemudian kita tarik. Kalau saya memegang seperti ini, kemudian lebih kurang begini, kemudian kita tarik ke titik yang lain sehingga ukuran yang di sini akan besarannya sama. Jadi dengan cara memegang begini, kemudian kita tarik, dia akan punya ukuran yang sama, gitu ya. Ya, tuh kalau Mbak Astrid pakai karet, bisa kemudian diberi tanda, ya. Jadi melingkar akan ada tanda. Atau dengan Bu cara Endang, Mbak Astridnya kok nggak kelihatan ya? itu yang tangannya Mbak Astrid. Ini Bu, Tuh tangannya Mbak Astrid. di sini Itu di yang di hijau, yang hijau. ada kelihatan? Ada Bu, yang di Banana? spotlight Banana? kok sama Mbak Mega Ya. di spotlight juga. Oh, kurang. tunggu. Berarti harus yang banyakan. Mungkin kalau ini banyakan karena ada. Kelihatan ya? karena Oke. ada share screen ya, jadinya Iya. kalau secara komputer adanya di Kecil. kanan kecil Iya, gitu. betul. Oh, Iya. oh gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian kan setelah kita kasih tanda tadi semuanya melingkar ya, seperti saya dengan cara
begini ya. Astrid pakai karet ya, kemudian ditegaskan melingkar ya. Jadi sehingga akan terlihat melingkar. Ini kayaknya saya coba stop ini ya, apa namanya, background dulu supaya kelihatan. Kayaknya begitu ada virtual background malah nggak kelihatan nih. Kalau di HP, kalau kita udah ini bisa Bu 4, ada Ya. Bu Endangnya dan Mbak Astridnya kelihatan sama bahannya. Oke, ini ya saya tunjukkan. Kalau saya dengan cara dipegang, ditahan dengan tangan, kemudian melingkar, maka dapat nanti batas yang rata. Mbak Astrid pakai karet, kemudian diberi tanda melingkar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, udah diberikan garis. Nah, berikutnya adalah kita ambil gergaji nih, ya. Bagian itu kita gergaji ya, digergaji untuk bisa dipotong sampai putus menjadi seperti ini ya. Nah, ini satu lakban kalau dihitung lebih kurang bisa punya 6 bagian seperti ini ya. Jadi ada dengan ukuran lebih kurang setengah senti seperti ini, setengah senti ya, sebanyak 6 ya. Nah, 6 lingkaran ini kalau kita sudah buat, kita bisa siapkan untuk kita akan lanjut dengan menggulung perca tadi untuk menutupi potongan lakban yang sudah kita buat ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Bu Endang, kan ada selotip yang paling kecil itu bisa digunakan berarti? Saya sudah mencoba memeriksa beberapa selotip yang ada di pasaran. Nampaknya yang agak lumayan keras itu adalah dari bahan yang mereknya Kenko, tetapi kalau saya lihat kalah tebal, ukuran ketebalannya dengan yang nanti kami akan kirimkan. Kalau ini kokoh sekali, jadi lebih kuat. Jadi nanti mungkin boleh mencoba sih dari lakban yang tersedia di rumah, tetapi kalau bisa lakban yang kami kirimkan supaya dapat yang memang kualitasnya keras nih, kita dapat sumbangan yang lumayan kokoh gitu ya. Jadi bisa kita buat dengan cukup baik hasilnya. Kenko yang double tip bisa ya berarti? Double tip itu setengah senti kayaknya. Nggak sampai Bu Nana, itu hanya lebih kurang 1, 2, 3 mili. Kalau ini cukup tebal, ini lebih kurang setengah senti ketebalannya. Jadi dia lebih kokoh di dalam hal ini, gitu ya. Oke ya. Nah, jadi kita sudah bisa memotong sampai punya beberapa keping potongan yang kita potong dari gulungan lakban ya. Nah, kemudian apa yang mau kita lakukan adalah kita ambil lem. Nah, karena lem saya keselip yang di botol, jadi saya pakai lem yang biasa nih, yang yang masih di tempat. Saya biasanya potong di ujungnya sedikit saja supaya keluarnya kecil nih ya di ujungnya ya. Nah, boleh pakai brand apa saja, yang penting lem PVC. Jadi dia akan cukup kuat di situ ya. Oke ya. Nah, ini ini sudah kelihatan ya. Nah, sekarang saya mengambil satu lakban yang sudah dipotong, kemudian
menuangkan lem yang ada di situ ya. Nah, sambil kita bisa lihat nih, Mbak Astrid juga lebih fokus kelihatan. Nah, biasanya kita butuh memberikan lem pada bagian atas, kemudian bagian samping, ya. Kemudian kita ratakan. Nah, kenapa nggak pakai kuas? Karena bidangnya kecil nih. Jadi kita ratakan dengan tangan saja sambil terapi taktil ya. Jadi di semua bidang kita bisa masukkan, kita bisa oleskan lemnya ya. Kemudian kita bisa ambil nih kain percanya tuh ya. Mbak Astrid sudah memberikan lem merata ya. Kemudian kita tempelkan. Posisinya agak miring ya ditaruhnya, karena kalau dia miring membalutnya akan lebih cepat di dalam hal ini ya. Mari kita lihat ya. Kita ambil bidangnya, kemudian kita lem pada ujungnya. Perhatikan sampai dia di pinggir sekali untuk bisa menutupi bagian yang ada ya. Kemudian kita gulung lagi pelan-pelan. Kemudian kita lakukan terus merata ya. Kalau kita lihat nih, habis nih lemnya di situ, kita bisa masukkan lagi lem berikutnya dan kemudian kita ratakan di permukaan, di samping ya, di seluruh bagian dan bagian dalam ya. Nah, kemudian kita lakukan sama nih. Kainnya bisa kita lilitkan lagi ya. Kemudian seperti yang Mbak Astrid lakukan, kita lilit sampai seluruh bidang tertutup dengan rapat. Ini karena kokoh ininya, maka kita bisa tarik dengan cukup keras supaya dia benar-benar bisa menempel dengan benar-benar merekat gitu ya di situ ya. Oh, seperti Mbak Astrid sudah sebagian besar sudah tertutupi di situ. Ya, jadi kita tarik cukup keras, kemudian kita masukkan, melingkar, sampai seluruh bagian tertutup dengan rapat. Nah, lemnya jangan terlalu banyak, tapi juga jangan terlalu sedikit. Karena kalau lemnya terlalu banyak, lama keringnya. Kalau terlalu sedikit, dia tidak akan menempel dengan sempurna ya. Jadi kita bisa selesaikan sedikit lagi. Jangan lupa nanti di bagian terakhir ketika kita menempelkan, posisi di mana kita akan menggunting terakhir, usahakan kita meletakkannya di bagian terakhir yang bagian dalam sehingga nggak kelihatan di ujungnya ya. Nah, jadi di bagian dalam sudah nempel, baru kemudian kita potong.
sehingga dia rata di seluruh bidangnya. Tutup ya. Nah, kita buat 3 buah yang seperti itu. Jadi kita buat 3 ya. Nah, 3 buah ini yang nanti kita akan hubungkan sebetulnya satu dengan yang lainnya ya. Cara yang kita mau lakukan adalah menghubungkan satu bagian dengan bagian yang lainnya dengan menggunakan benang ya. Bisa menggunakan benang apa saja untuk bisa menghubungkannya ya. Nah, dalam hal ini saya akan mencoba menghubungkan 3 yang sudah kering nih. Kalau sudah dilem, biarkan dulu. Lebih kurang selama ini kalau saya buat lebih kurang setengah jam kita diamkan, dia sudah kering ya. Jadi kalau mau ya pakai hair dryer untuk bisa lebih cepat ya. Nah, jadi dililitkan tadi sampai jadi nih 3 bagian yang sudah terbalut di dalam hal ini ya. Nah, mari sekarang kita menghubungkannya nih ya. Nah, untuk menghubungkan kita butuh sekali mengambil lembaran yang bagian ini yang kita beri lem dulu nih untuk bisa dia merekat ya. Dan kemudian kita menyiapkan tali dengan benang yang ada. Saya kebetulan menggunakan benang wool di sini yang bisa kita siapkan. Nah, saya mengukurnya untuk gampang. Kita bisa mengukur lebih kurang dalam ukuran sekitar 1 depa ya di dalam hal ini. Karena Selengan ya Bu ya? Kenapa? Selengan ya Bu ya? Ya, betul. Lebih kurang segitulah yang kita butuhkan untuk betul-betul dia tercukupkan kekuatannya untuk menempel ya. Lebih kurang seperti itu. Karena kan kalau ini yang dimasukkan susah sekali nanti. Jadi kita siapkan. Nah, pertama kita coba berikan lem kepada 2 bagian yang akan kita tempel ya. Nah, supaya lebih mudah waktu kita tempelkan, kita bisa siapkan dan kemudian di 2 sisinya kita bisa berikan lem ya. Nah, ini kan masih goyang-goyang nih ya. Untuk lebih mudah, nah seperti Mbak Astrid ditaruh di bawah, kemudian kita ikat dulu dengan tali yang ada. Kita ikat dengan simpul mati untuk bisa mengikat tali yang kita akan gunakan menghubungkan 2 bagian yang akan kita satukan. Kita ikat cukup keras ya. Tapi jangan khawatir karena kalaupun dia tidak terlalu keras nanti toh akan kita gulung. Jadi setelah diikat pertama baru kemudian kita melilitkannya ke dalam tadi 2 bagian tadi dengan kita tarik agak keras supaya betul-betul bagian ini terikat dengan rapi dan keras ya. Karena dia pakai lem nanti didiamkan beberapa waktu dan dia akan sangat kokoh sekali untuk dapat mengikat kedua bagian tadi ya. Kita bisa letakkan di bawah mengerjakannya supaya bisa cukup stabil dia. Diratakan benangnya supaya dia tertata dengan cukup rapi di dalam mengikatnya ya. Ya, jadi bisa kelihatan ya seperti Mbak Astrid
yang di zoom itu. Nah, begitu kita ikat erat, dia biasanya akan cukup kokoh tuh. Dan ini bisa didiamkan setelah diikat, kita bisa diamkan lebih kurang sampai kering, sambil kita mau hair dryer juga boleh ya. 1 depa itu cukup untuk kita bisa menyelesaikan sampai ke ujung bagian. Ya, dengan cukup kuat di dalam hal ini. Jadi setiap dikeliling kita juga langsung ikat mati juga ya Bu Endang ya? Enggak, kita putar dulu Bu sampai habis ya. Nah, nanti di bagian penghujung yang agak di bagian akhir, kita bisa, kalau udah lebih kurang tersisa segini, kita bisa coba untuk lingkarkan, sisipkan ke tengah, kemudian diputar, karena ini akan menguatkan ya. Kemudian diputar balik. Kemudian diikat kuat. Ya, kalau sudah, kemudian kita bisa ikat mati terakhir. Intinya adalah kita mengikat melingkar di antaranya dan kemudian kita lilitkan juga ke bagian di antara keduanya. Nah, kalau sudah kita seperti kita bikin kancing. Jadi ya. Kalau kita jadi biar kuat begitu. Iya. Jadi di samping begini kita juga berikan ke samping ya. Ini udah cukup kuat nih. Kalau dilihat dengan bebannya cukup kuat di sini ya. Nah, ini kita lakukan untuk ketiga-tiganya ya. Tapi nanti kalau sudah selesai nih ditutup dengan benang, berikutnya adalah kita akan tutup dengan perca lagi nih. Jadi kita bisa mengambil perca yang lainnya untuk kita lem lagi pada bagian percanya, pada bagian benangnya. Diratakan ke semua bagian ya. Kemudian kita ambil kain percanya, kita tutup rapi melingkar ya. Nah, tentunya di atas kain perca yang baru ditutup dia belum ada lemnya, jadi kita tambahkan lemnya. Paling tidak kita lingkari 2 kali ya, dan kemudian terakhir kita lebihkan dan kemudian kita potong untuk kita selesaikan memberikan lem di bagian terakhir ya, sehingga seluruh bagian yang ada tertutup dengan rapat ya. Dan lem PVC ini akan mampu untuk mengikat bagian ini cukup kuat ya. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian yang berikutnya sehingga kita punya 3 bagian seperti ini ya. Ini sudah kita tutup juga gitu di dalam hal ini ya. Nah, proses berikutnya adalah kalau sudah, tunggu sampai kering. Kita bisa diamkan lebih kurang sejam gitu ya, untuk betul-betul sudah fix. Nah, bagian ini kuat sekali nih kalau dilihat ya. Kemudian kita mengambil tali. Ya, ini udah jadi. Nah, kita ambil tali dengan mengikat talinya dengan simpul mati.
seperti yang saya berikan di gambar ya, dengan menggunakan simpul mati, di mana kedua bagiannya kita kita buat simpul mati seperti ini ya. Nah, ini sangat kuat sekali kalau kita ikat. Ingat pramuka dulu ya ibu-ibu ya, zaman pramuka kita buat simpul mati. Nah, kalau sudah, nah seperti yang Mbak Astrid ya, bisa di zoom ya, bisa kelihatan simpul matinya. Boleh pakai apa saja, mungkin tali yang satu nada warnanya, atau menggunakan tali tambang. Saya punya tali tambang, jadi unik gitu ya, kita bisa pakai. Kemudian kita ikatkan dengan cara seperti ini, dan kemudian kita ikat ya. Iya betul Mbak Astrid, tinggal ditarik itu ya. Maka gantungan hijab ini sudah siap untuk dipakai ya. Saya punya shawl, bisa saya gantungkan di sini ya. Terus berikutnya kita bisa gunakan dan ini cukup kokoh untuk bisa dipakai ya. Jadi saya punya 3 shawl nih yang mau saya gantungkan di situ dengan berbagai berat yang berbeda karena bahannya berbeda. Nah, sudah jadi nih untuk bisa digantung ya. Nah, ini sama seperti tadi ibu-ibu, adik-adik semua. Ini kita harapkan kita akan bisa jadikan produk unggulan untuk bisa kita tawarkan ya. Nah, lebih kurang seperti itu. Gampang kan ya? Jadi di sini panduannya sudah ada, bagaimana cara mengikatkan sampai jadi ya, lebih kurang begitu ya. Ini adalah produk pertama ya Mbak Astrid. Ya betul Bu. Nah, kita tadi udah buat nih yang seperti ini kan. Nah, kita bisa manfaatkan untuk membuat poster versi berbeda ya. Saya stop screen dulu, pindah ke lembar panduan yang satu lagi. Mari kita lihat ya. Bisa kelihatan nggak? Belum Bu. Nah, sudah? Oke. Nah, bahannya sama seperti tadi nih. Kita pakai juga yang sama di dalam prosesnya ya. Tapi ada tambahannya, yaitu telenan ya. Telenan seperti ini. Telenan ini kalau di pasar harganya sekitar 8.000 sampai 10.000 ya, telenan seperti ini ya. Nggak usah yang terlalu besar, yang kecil-kecil saja ya. Tuh, telenan seperti yang dicontohkan Mbak Astrid ya. Dari kayu ya Bu? Dari kayu, betul. Ya, kayu. Betul. Ini akan unik banget gitu, jadi produk yang akan menarik gitu. Kita bisa coba tawarkan nanti ke teman-teman yang senang poster yang antik gitu ya. Nah, selain itu kita juga membutuhkan tambahan, ada amplas. Ini amplasnya butuhnya nggak banyak-banyak sih, sedikit aja. Ya, saya juga kecil nih Bu. Iya, kecil. Saya juga udah bolak-balik dipakai. Ya, Terus kemudian lap ya, lap untuk membersihkan. Jadi apa yang perlu disiapkan sama seperti tadi, kita memotong kain perca, kemudian kita juga menggunakan roll seperti tadi gitu ya. Jadi bahan yang sama tapi kita bisa buat macam yang berbeda. Kita juga membuat sampai menjadi
bagian roll atau bagian dari lakban potongan yang sudah dibalut dengan kain perca, ya. Nah, sekarang apa yang kita mau lakukan nih dengan telenan? Telenannya biasanya kalau kita beli di pasar bagian ini masih kasar sekali, ya. Jadi yang Bapak, Ibu-ibu dan Bapak lakukan adalah diamplas dulu, terutama di bagian yang pinggirannya, karena akan terasa sekali kasar, ya. Takutnya kan nanti nggak cantik gitu di dalam hal ini, ya. Nah, semua sudah diamplas. Nah, tentunya bagian ini menjadi ada serbuk kayu yang menempel. Nah, itu harus kita bersihkan dulu nih, ya. Pakai lap kita bersihkan betul semua bagian yang sudah diamplas tadi, ya. Nah, buat adik-adik yang disabilitas sebetulnya mengamplas dan kemudian membersihkannya itu juga selain latihan motorik halus, juga bagaimana kepekaan nih terhadap permukaan untuk merasakan. Nanti Bapak Ibu bisa tanya, sudah halus belum? Ya, bisa dirasakan sehingga melatih perasaan juga, ya. Sampai seluruh bagiannya rata dan halus, ya. Kalau sudah rata dan halus, mari kita mengambil bagian yang sudah tadi ditutup, ya. Sudah rata, ditutup semuanya. Nah, kita akan tempelkan ke bagian yang tersedia di sini, ya. Jadi dengan cara kita ambil lem yang cukup, ya. Kemudian yang diberi lem adalah satu bidangnya saja. Jadi satu bagiannya yang kita berikan lem. Kemudian kita ratakan. Ratakan semuanya. Betul-betul semua bagiannya sudah dapat lemnya, ya. Nah, semua udah rata nih. Kemudian, nah seperti yang dilihat di Mbak Astrid, ya, kita tempelkan di tengah-tengah, ya. Kemudian ditekan dengan rata di semua bagian dan kemudian kita keringkan, ya. Maka kalau kita lihat bagian ini kalau jadi dia akan menjadi tempat yang unik, ya. Ya, seperti yang Mbak Astrid tadi kita udah bisa gunakan nih. Dan ini menarik sekali. Gitu dong, Mas, nanti Mama bikinin tahunya, jangan dicomot-comot gitu, nak. Nah, ya. Oke. Nah, ini setelah dia fix, ya, kita diamkan sampai betul-betul dia keras. Nah, lem PVC ini mampu untuk mengekatkan dengan kuat sekali. Nah, seperti yang tadi Mbak Astrid, ya. Kalau ada yang kepingin nambah dengan bunga, boleh aja ditambahin, misalnya pakai bunga di situ 1 atau 2 bunga. Kalau bisa buat bunga dari kain perca juga boleh. Tinggal ditempelkan dan kemudian beri lem lagi di situ, ya, sehingga terlihat cantik, gitu, ya. Lebih kurangnya demikian. Nah, jadilah coaster yang memang bisa dipakai dan kita bisa gunakan di rumah. Kita juga bisa nanti dikumpulkan dan kita akan coba promosikan nih coaster dengan telenan, ya. Nah, nanti kita bertahap seperti ini. Kita akan menggunakan berbagai media perca untuk bisa menghasilkan beberapa jenis produk yang berbeda, ya. Bisa ganti-ganti gitu jadinya produknya, nggak cuma satu macam coaster, tapi bisa beragam coaster, bisa beragam produk kain perca yang lainnya. Gampang kan?
Bu Endang, kenapa nggak telenannya diberi perca juga? Boleh. Kali ini karena kita memulai dengan roll, maka kita memanfaatkan pakai roll. Nanti ke depannya kita akan melukis menggunakan dengan media telenan juga dengan menggunakan perca, ya. Jadi nanti kita ganti-ganti Bu Nana dengan kreativitas yang ada. Ya, setuju banget dengan macam-macam ragamnya, kita jadi kaya nih dengan berbagai produk. Dari dasar seperti ini ya Bu ya, nanti Iya. dikembangkan dengan macam ini art ya. Nah, kalau dilihat yang Mbak Astrid buat, telenannya kelihatan sekali tuh, bisa terekspos licin ya, karena sudah diamplas dengan rapi. Ya, ini juga kalau ada yang mau punya kreasi, ditambahkan dengan membuat bunga dari kain perca, misalnya ya, membuat bunga mawar dari kain perca, kemudian ditempelkan di situ untuk bisa menjadi hiasan tambahan, boleh-boleh saja. Jadi untuk bisa menghasilkan produk yang beragam misalnya. Ya. Bu, kalau seumpama telenannya kotak, gimana nih Bu? Boleh nggak ya? Boleh dong. Boleh. Mbak Astrid, ada lagi telenan yang lain modelnya juga boleh, yang bundar. Ya. Oh, benar. Iya, saya juga punya tuh yang ininya bundar, Ya. terus dengan batang. Sebentar saya ambil ya, kayaknya saya punya. Yang lebih kurang seperti ini. Ya, lucu itu Bu. Iya, ini bundar. Kemarin nggak nemu yang bundar, dapat yang kotak, ya udah kotak aja gitu ya. Yang bundar juga kita bisa tempelkan di sini. Iya, lebih lucu lagi. Iya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nemu telenan yang lebih kecil juga nggak apa-apa. Iya. Ya, tapi jangan yang terlalu besar. Ya. Kalau yang besar mungkin boleh kata Mbak Astrid bisa ditambahin satu lagi untuk naruh camilan ya Mbak Astrid. Jadi ada bagian. Iya, di sampingnya bisa taruh Iya. camilan. Iya. Tuh ya, bisa bagus sekali tuh warnanya kainnya Mbak Astrid. Dengan warna yang cerah ya. Iya. Nah, Dua perca. dua perca ya, dua model Dua perca. warna. Iya, Dua dua warna perca iya digabung. Oke. Boleh Bapak Ibu boleh mengajarkan nanti pada putra-putrinya untuk kombinasi. Kalau tadi satu macam, nanti boleh kombinasi dengan warna kain polos misalnya, gitu ya. Iya. Tergantung kain perca yang tersedia seperti Iya. apa. Jadi kita memanfaatkan betul kain perca yang ada ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya punya limbah atau bahan-bahan di tempat masing-masing yang kira-kira bisa dikreasikan, nanti boleh diinfo di WA Group. Jadi kita juga akan bisa memikirkan bagaimana membantu membuatkan media ajar. Kalau mudah didapat, nanti kita bisa rame-rame melakukannya ya. Tapi nanti yang jelas, selain kita membuat poster yang beragam, kita juga ingin membuka kelas jahit ya. Jadi nanti yang bisa kita akan lakukan kelas jahit online ya. Jadi kita akan pakai perca. Jadi kita memanfaatkan kain perca ya Mbak Astrid ya. Iya. Pakai mesin atau kita jahit tangan backstreet gitu? Ya. Sebetulnya kita mempertimbangkan kalau adik-adik semua tertarik yang memang bisa dilatih untuk menjahit, kita akan latih. Tapi kalau enggak, kita juga akan bisa menggunakan jarum, ya. Nanti ada berbagai metode yang Mbak Astrid punya untuk bisa mengembangkan kreasi yang simple tapi jadi sesuatu yang lucu. Semuanya Betul. pakai perca dulu ya. Iya, betul banget. Pokoknya bisa banyak kreasi ya Bu ya dari perca Iya. ya. Betul. Jadi nanti harapannya adik-adik punya mungkin saya kayaknya lebih seneng jahitnya deh gitu ya. Boleh.
nanti lebih fokus kepada menjahit. Oh, saya lebih senang membuat seperti ini, lebih simple, boleh gitu ya. Nanti kita sama-sama memanfaatkan perca-perca yang ada dan limbah yang ada secara dengan kreativitas yang kita punya untuk bisa kita kembangkan. Begitu ya, Bapak Ibu? Gampang? Insya Allah gampang ya Bu ya. Iya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa manfaatkan dari sesuatu menjadi punya nilai ekonomis ya. Seperti yang Bu Mega tadi sampaikan, yang sudah buat poster mohon bisa dikirimkan karena sudah waiting list. Wow, keren Bu. Coba bayangkan. Banyak peminatnya loh teman-teman. Keren banget nih adik-adik nih. Iya, Itu luar biasa. harus sudah berenda ya Bu Endang ya? Kalau bisa sampai dengan berenda lebih baik. Tapi tadi saya juga dapat WA sudah dibuat nih, tetapi mungkin kelihatannya belum bisa adik-adiknya terampil. Ya kalau misalnya belum bisa sampai berenda, ya mungkin poster yang sudah jadi dikirim. Nanti kita bantu untuk memberikan renda. Tapi kalau bisa sampai tuntas, bagus banget. Lebih keren lagi. Iya betul. Iya. Seperti tadi bagus kok Bu. Tadi siapa ya? Virus ya rendanya. Jadi Ya. bukan salah itu Bu. Kalau rendanya keluar juga ke dalam juga lucu juga hasilnya. Iya. Iya. Boleh Pak Irus ditunjukkan lagi? Mungkin bisa di spotlight. Biar Nah, tahu detailnya dong. Itu kan atasnya, coba bawahnya, Tuh, coba belakangnya. belakangnya. Tuh, ya. Kasih. Bisa gitu ya. wah. Bagian depannya bisa kelihatan, coba didekatkan Pak Irus. Tuh, kalau sudah pakai varnish mengkilat. mengkilat ya. Bagus ya. Oke. Iya. Mungkin dari pelatihan hari ini apa masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan bahan? Kan nanti akan kami kirimkan secara bertahap. Tapi untuk pembelajaran materi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau nanti bisa dilanjut melalui grup ya? Iya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin boleh diakhiri ya Bu Dani. Iya. 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 Kita akan jumpa lagi hari Jumat depan di waktu yang sama nih. Iya. Mudah-mudahan Jumat depan sudah pada ada nih karya-karyanya supaya pas lagi belajar tentang foto dan upload di sosial media sudah bisa ngeposting produk masing-masing. Iya. Oke. Oke. Saya akhiri ya pertemuan hari ini sampai di sini, sampai ketemu lagi semuanya. Sampai Dadah. ketemu. Kasih. Bye. Dadah. Ya.